Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Oke, alhamdulillah. Anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu PKN. Kita melanjutkan pada minggu yang lalu yaitu pada bab 2 dengan tema norma dan keadilan. Maka untuk hari ini kita melanjutkan yaitu dengan subtema arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Anak-anak bisa membuka pada LKS halaman 25 dan juga jangan lupa buka video yang sudah saya kirim ya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bab 2 tentang norma dan keadilan. Ini adalah video pertemuan kedua di bab 2. Sebelumnya sudah saya bahas pertemuan pertama di bab 2, di mana materi ini difokuskan tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Nah, agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan-peraturan atau disebut juga dengan norma. Nah, fungsi aturan dalam masyarakat yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Maksudnya, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Sedangkan maksud dari menjaga kerukunan masyarakat yaitu norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga adalah sistem pengendalian sosial. Nah, maksud dari sistem pengendalian sosial, tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku, ya. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut. Sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia tentunya dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Artinya pasti kita memerlukan bantuan dari orang lain. Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya norma hukum tersebut itu dapat dipaksakan. Paksaan tersebut berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat kelengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Secara garis besar, fungsi dari norma hukum itu salah satunya adalah fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Terus juga yang selanjutnya, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan tidak berat sebelah sepatutnya atau tidak berbuat dengan sewenang-wenangnya. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keadilan distributif.
yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Yang kedua adalah keadilan legal. Maksud dari keadilan legal yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang ketiga adalah keadilan komutatif. Maksudnya, suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat dan ringannya seperti teguran dan peringatan, pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah meliputi dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. Yang pertama, pembalasan atas kesalahannya, terus juga penjaraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Rehabilitasi menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain ya. Dalam hukum pidana, hukuman dibagi menjadi dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Apa bedanya hukuman pokok dan hukuman tambahan? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan adalah meliputi pencabutan hak-hak tertentu, terus juga perampasan barang-barang tertentu, terus juga dan pengumuman putusan hakim. Dalam hukum perdata hukumannya berupa ganti rugi ya. Nah, itu dalam hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukumnya atau hukumannya berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seseorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin tertib, dan sebagainya. Yang selanjutnya, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, atau komen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.